Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat insan. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan tim pertanian insan mandiri. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau mungkin di pertemuan sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang proses-proses yang ada di lapangan, di lahan. Nah, hari ini mungkin kita akan lebih sharing tentang banyak hal apa saja yang kita kerjakan di proses pasca panen. Karena memang di proses pasca panen sendiri memang masih banyak tahapan. Jadi kita kalau sebagai petani itu tidak langsung finishing di lahan, karena memang masih kita ingin terus belajar mulai dari step yang paling awal hingga sampai akhir, dimana tujuannya kita pengen dapat banyak ilmu, pengalaman mulai dari awal sampai akhir, bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas, juga diimbangi dengan kuantitas juga pastinya. Karena nanti kualitasnya bagus tapi barang kita sedikit, ya kita mungkin masih kurang puas. Nah, jadi biar imbang juga kualitasnya bagus, kuantitasnya juga melimpah. Oke, untuk teman-teman sahabat insan di luar sana yang mungkin baru menemukan channel kami, ya, salam kenal. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Jadi biar kita semakin tambah teman, tambah relasi, bisa banyak sharing, baik dari semua kalangan lah kan. Nantinya kita bisa berinteraksi. Ya, untuk teman-teman yang pengen berinteraksi, boleh monggo, ayo bareng-bareng kita bahas tentang dunia pertanian, agar kita semakin menjadi petani yang punya ilmunya, punya pengalamannya, tidak disimpan sendiri tapi kita bagi-bagi. Jadi intinya kan kita nanti bisa sejahtera secara bersamaan. Untuk teman-teman yang mungkin petani, semoga pertaniannya juga terus bagus, lancar, dan melimpah. Juga untuk teman-teman yang di pasar, untuk teman-teman yang di perdagangnya, itu semoga diberi kelancaran, terus kemudian diberi banyak pelanggan-pelanggan baru. Nah, jadi kita saling mendoakan antara satu dan yang lainnya. Oke, mungkin hari ini di pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal tentang dunia pertanian, utamanya di dunia pertanian bawang merah. Untuk hari ini apa saja sih yang akan kita bahas tentang pertanian kita? Yakni ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang teknik dan cara pemanenan. Terus kemudian setelah panen itu tentang pelayuan atau pengeringan. Terus kemudian pembersihan, dan dilanjutkan dengan proses sortasi ataupun grading, dan akhirnya nanti sampai ke tahap penyimpanan. Oke, langsung saja. Yang pertama tentang teknik atau cara pemanenan. Sebenarnya karena untuk pemanenan itu kita tidak banyak berbeda dengan teman-teman petani yang lain. Kita itu masih menggunakan cara pemanenan secara manual, yakni dengan mencabut tanaman bawang itu secara manual dengan menggunakan tenaga pekerja, ya, masih belum menggunakan mesin otomatis yang bisa membantu untuk menekan waktu dan biaya. Jadi kita masih sama dengan teman-teman petani yang lain. Mungkin hanya perbedaannya kan di usia. Adapun usia pemanenan untuk di lahan kita kemarin kita ada yang dipanen itu di usia 58 sampai 60 harian, karena kita tidak sama, karena lahannya agak luas dan juga tenaganya kita terbatas. Jadi ada beberapa hari yang memang kita tidak bisa selesaikan secara bersamaan. Sebenarnya dalam proses pemanenan ini sendiri yang berbeda cuman antara bagaimana
kelanjutan kita nanti pasca panen. Kalau kita pemanenannya ini digunakan untuk dijual sayur, itu biasanya kita manennya ya pagi hari, setelah embun itu pergi atau setelah embun itu enggak ada, daun sudah mulai kering, nah itu baru kita panen. Itu kalau yang untuk apa namanya, sayur. Sedangkan untuk ketika kita persiapan untuk dijadikan bibit itu biasanya kita mulainya agak lebih siang. Jadi harus pasti bahwasanya tidak ada air embun utamanya yang masih ada di daun, dan juga sehari sebelum pemanenan itu kita tidak boleh disiram untuk tanaman itu sendiri. Jadi kita tidak banyak berbeda dengan teman-teman petani bawang yang lainnya. Untuk tahap selanjutnya yakni pelayuan dan pengeringan. Kegiatan ini biasanya kita lakukan setelah pencabutan umbi bawang dari lahan, itu kita lakukan pengikatan. Nah, jadi kita ikatnya itu sekitar 3 atau 5 cm di ujung daun, dengan kisaran bobot antara kurang lebih 1 kilogram basah ataupun seger. Jadi bobotnya itu sekitaran 1 kiloan. Kalau sudah kita ikat, terus selanjutnya kita akan melakukan pelayuan di lahan, yakni dengan menaruh bawang tadi di area lahan, kita layukan, kita taruh sejajar, terus kemudian jangan sampai dirobohkan. Jadi posisinya daun tetap kita berdirikan agar terkena sinar matahari secara langsung dan mempercepat proses pelayuan daripada daun bawang itu sendiri. Kalaupun pelayuan itu juga mungkin antar petani bisa berbeda karena menyesuaikan dengan suhu yang ada di daerah masing-masing. Tapi kalau di tempat kita itu mungkin butuh waktu antara 2 atau 3 hari kita layukan di lahan. Tapi kebanyakan kita pakainya 2 hari karena memang untuk daerah Jember sendiri terik mataharinya cukup panas, jadi lebih cepat untuk pelayuannya. Nanti kalau sudah selesai kita layukan, itu kita bawa pulang, kita bawa ke gudang tempat kita menyimpan itu. Nanti kita lakukan penjemuran. Nah, penjemuran itu sendiri kita lakukan di pelataran gudang itu menggunakan kalau di daerah kami bahasanya itu kayak sesek. Tapi kalau istilahnya itu dibuat dari bambu yang dianyam gitu agar tidak mudah lembab. Jadi dari bawah itu kita masih ada udara, dari atas juga masih kena terik matahari. Jadi untuk proses penjemurannya nanti bisa sempurna. Hal ini kita lakukan kan agar keringnya daun itu bisa sempurna. Jadi untuk cara menaruhnya juga jangan sampai bertumpuk, karena kalau bertumpuk itu nanti justru habis kena panas malamnya akhirnya lembab, dan itu biasanya gampang busuk atau gampang lepas nanti antara daun daripada umbi itu sendiri. Jadi nanti bahasanya gampang protol. Malam harinya kita cukup ditutup dengan plastik tipis transparan kayak gitu yang kita buat memanjang, terus kita kasih bambu yang agak melengkung ataupun segitiga agar tidak nempel plastiknya ke bawang itu sendiri, karena nanti kalau nempel habis kena panas berkeringat malamnya itu justru jadi lembab dan memudahkan untuk busuk. Nah, itu dulu sih kita masih sering melakukan kesalahan yang kita tidak tahu awalnya, tapi hari ini kita sudah mulai bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Untuk proses penjemurannya sendiri juga variatif sih, tapi kalau kita di tempat kita itu, kalau untuk bawang yang konsumsi itu biasanya kita jemurnya antara 7 sampai 10 hari. Sedangkan untuk penjemuran yang akan kita gunakan untuk bibit itu biasanya
butuh waktunya sekitar 10 atau 14 hari. Di proses ini yang kadang agak kita teledor karena memang tenaganya kurang, tapi ini tips untuk teman-teman jangan sampai teledor dalam penanganannya, yakni proses pembalikan. Jadi kita harus peka banget kapan waktunya harus dibalikkan, terus kemudian agar keringnya merata, karena kalau tidak dibolak-balik itu biasanya akan ada satu sisi yang lembab itu tadi. Nanti kalau sudah kering baru kita lakukan proses penyatuan. Jadi dari beberapa ikat itu yang awalnya basah sekitar 1 kiloan, nanti kita jadikan beberapa ikat, jadikan satu ikat jadi seperti 4 atau 5 kiloan nantinya secara ikatan. Jadi kita jadikan satu untuk lebih memudahkan pada saat kita pindah-pindahkan barang. Setelah proses pengeringan, kita masuk pada proses sortasi ataupun grading. Jadi kita memisahkan mana bawang-bawang yang mungkin kualitas dan ukurannya agak besar-besar, grade A-nya mungkin, terus dengan beberapa grade yang lain kita pisahkan untuk memudahkan kita pengontrolan dan penempatan nanti pada saat pengeringan atau penyimpanan. Karena nanti setelah kita simpan, kalau sudah dikelompok-kelompokkan akan mudah kita untuk menentukan ini masuk grade A, grade B ataupun yang lainnya, sehingga ketika kita punya pelanggan datang kita sudah siap dengan kondisi yang seperti ya yang diinginkan oleh masing-masing konsumen kita. Jadi bisa yang mau pilih yang grade-nya yang A ataupun yang B ataupun grade-grade yang lain lah, kayak gitu. Yang itu nantinya juga menentukan ke harga yang akan mungkin kita lepas ke konsumen. Tidak hanya berkaitan dengan ukuran, sebenarnya di proses grading itu sendiri kita memisahkan antara bawang yang sempurna, yang tidak ada cacat umbinya, juga dari bawang-bawang yang normal dari bentuknya dan ukurannya yang memang speknya untuk bisa kita lepas ke konsumen. Dan juga yang paling penting itu biasanya bawang yang tidak ada indikasi penyakit yang melekat pada umbi tersebut. Kalau untuk yang kualitas A atau grade A-nya biasanya kita umbinya itu berdiameter antara 3 atau 4 cm ya. Jadi tapi fluktuatif banget untuk kualitas yang seperti itu. Dan kita untuk gradingnya itu sendiri tidak bisa menggunakan semua orang. Jadi memang kita ada tenaganya sendiri yang memang sudah kita khususkan untuk proses grading ini sendiri. Karena itu yang akan menentukan profesionalitas kita terhadap pelanggan kita untuk memberikan produk yang memang cukup bagus. Untuk step yang terakhir yakni proses penyimpanan. Untuk penyimpanannya sendiri seperti yang terlihat di layar monitor kita, itu adalah di gudang. Jadi itu atapnya dari asbes, itu sebenarnya bekas untuk parkiran kayak gitu. Jadi kita fungsikan untuk penyimpanan, tapi itu hanya sebagian saja, karena yang sebagian besar itu kita simpan di ruangan utuh itu. Sekitar 9 kali 6 meter itu ruangannya memang kita khususkan untuk penyimpanan atau penggudangan. Di sana raknya itu kita pakai bersap-sap dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Saya kira untuk tingginya sih bisa disesuaikan dengan agar kita mudah untuk menjangkaunya, baik untuk ambil barang atau menaruh barangnya. Jadi memang kita karena tempatnya sedikit jadi mungkin agak kita perbanyak sapnya. Adapun untuk suhunya sih sebenarnya kalau yang baik itu di kisaran antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Makanya kalau di tempat kami itu agak panas, ada waktunya kadang kita tambahkan kipas untuk menjaga suhu agar tetap terjaga, jadi tidak lembab. Jadi untuk penyimpanannya kita bisa agak panjang. Hal ini kita lakukan biasanya sambil nunggu harga itu pas ke kita untuk di pasaran. Jadi kita lepasnya itu dengan harga yang
bagus lah, yang bahasanya bisa untuk kita jadikan acuan untuk bisa lepas barang dan kemudian nanti kita lanjutkan untuk proses penanaman di periode selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini teman-teman sahabat insan. Kalau ada teman-teman sahabat insan yang ingin berkomentar, sharing, memberi masukan atau mungkin mengkoreksi kita, monggo kita berinteraksi lewat kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bersama, jadi kita berbagi ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertemu lagi nanti di video yang selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda pula. Oke, salam sukses untuk teman-teman petani, pedagang semuanya. Semoga kita bisa terus sehat, diberi keberkahan untuk semua usaha kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.